Halo semuanya, perkenalkan saya Pink dari kelompok 6. Hari ini kelompok 6 akan mewawancarai Dewan Direksi dari salah satu perusahaan distributor di Palu, Sulawesi Tengah. Namanya adalah PT Pancapilar Insani. PT Pancapilar Insani merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasokan dan pengiriman barang-barang ke seluruh Indonesia. Di sini saya tidak hanya sendiri, melainkan saya bersama kedua teman saya, yaitu Putra dan Tersa, yang akan mewawancarai Dewan Direksi dari PT Pancapilar Insani ini. Penasaran bagaimana keseruan interviewnya? Yuk kita lihat. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Bisa perkenalan ya, Iya. oke. Baik, perkenalkan nama saya Alan Firmansyah. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis angkatan 2023, program studi S1 Ekonomi. Mungkin itu saja ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan singkat tentang perusahaannya gimana, di bidang apa, Oke, dan lokasinya juga di mana. Untuk perusahaan yang lebih tepatnya orang tua saya miliki ya, itu bergerak di bidang distributor, tepatnya distributor sembako ya. Sekarang untuk distributor utamanya adalah Sosrato dengan Aqua. Untuk lokasinya sendiri itu berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Seperti itu, Kak. Mungkin juga bisa diceritakan kembali untuk struktur organisasi di perusahaannya seperti apa. Untuk struktur organisasi secara besar ya, itu yang pertama paling atas tentunya owner, kemudian ada yang bawah itu manajemen, manajer, kemudian di bawahnya itu terbagi menjadi 3, ada kepala admin, kepala sales, dengan kepala gudang. Kemudian yang paling bawah adalah staff. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, untuk di bagian penggajiannya sendiri dilakukan oleh siapa? Untuk sistem penggajian itu diatur oleh manajer. Ya, simpelnya kayak tangan kanannya owner lah, simpelnya gitu ya. Ini kan kebetulan usaha keluarga ya. Untuk proses penggajiannya sendiri itu berdasarkan apa? Kayak perhitungannya itu berdasarkan oleh presensi kah atau ada kayak lembur atau bagaimana gitu? Oh, untuk proses penggajian itu berdasarkan dari job ya, lebih tepatnya plot posisi. Jadi kalau staff sudah memang ada gaji pokoknya, untuk yang bagian admin ada gaji pokoknya dan sebagainya. Jadi yang membedakan itu adalah dari tunjangannya. Untuk gaji pokoknya tidak dibedakan oleh apa ya? Tidak dibedakan oleh hal lain. Simpelnya seperti itu. Oke. Dari penggajian sendiri ada ini nggak Kak? Ada kayak potongan-potongannya atau? Untuk potongan kalau dari gaji ya, tidak ada potongan dari gaji ya, sama sekali tidak ada potongan, tetapi itu mayoritas yang dipotong adalah dari tunjangannya. Karena memang dari yang saya ketahui ya, dari gaji pribadinya mungkin nggak terlalu banyak, simpelnya gitu, tetapi dari tunjangannya memang sangat lumayan, simpelnya. Jadi ketika ada hal-hal mungkin entah itu presensi dan sebagainya, ada yang turun performanya, itu akan dipotong dari tunjangannya, bukan dari gaji pokoknya. Oh, Seperti itu, oke. Kak. Untuk dari performa tadi yang sudah ditanyakan, kira-kira apakah setiap kepala gudang itu langsung melaporkan atau dari stafnya itu langsung diawasi oleh manajer langsung? Itu dari staff ke kepala gudang dulu, kemudian dari kepala gudang lapor ke manajer. Seperti itu sistemnya ya. Tetap beruntut ya, hierarki ya, tetap beruntut kok. Untuk bagian keuangan itu apakah di-handle oleh manajer juga atau Kalau bagaimana? keuangan tuh langsung dihandle oleh manajer, bagian keuangan manajer, dan diawasi oleh owner langsung. Oh iya, untuk metode pembayaran gajinya itu apakah masih cash atau sudah menggunakan sistem transfer mungkin? Ini terus terang ya, masih hybrid. Simpelnya kenapa hybrid, kan namanya daerah Palu ya, itu terkadang ada yang sudah melek dengan teknologi, ada juga beberapa yang masih kurang melek atau kurang tertarik dengan teknologi. Jadi ada beberapa yang lebih memilih cash dan ada beberapa yang memilih untuk transfer. Jadi untuk saat ini masih hybrid. Tetapi yang saya dengar ya, perusahaan saat ini sedang berusaha untuk agar semuanya bisa secara digital ya, atau transfer. Oke, berarti untuk opsi pembayaran sendiri sistemnya itu memang untuk sekarang masih diberikan kepada pegawainya ya, mau diberikan secara cash ataupun transfer. Bener mas, bener. Baik, terima kasih Mas untuk wawancaranya. Sekian, untuk semisal nanti ada hal yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kita akan menghubungi Mas secara personal saja ya Mas ya. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih. Nah, dari interview yang sudah kami lakukan tadi, didapatkan beberapa poin yang akan dituangkan ke dalam flowchart dan akan dijelaskan oleh kedua teman saya, yaitu Selvia dan Ulfa. Berikut penjelasannya. Baik, saya Ulfa, saya akan menjelaskan flowchart sistem penggajian di PT Pancapilar Insani.
Dari hasil wawancara kelompok kami dengan Dewan Direksi mengenai sistem pengajian di PT Pancapilar Insani, dapat kami gambarkan flowchart sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari manajer yang melakukan proses rekrutmen pegawai. Apabila pegawai tidak memenuhi kualifikasi, maka manajer akan menolak pegawai. Dan apabila pegawai memenuhi kualifikasi, maka manajer akan menerima pegawai yang kemudian menyimpannya dalam dokumen data pegawai diterima. Dokumen data pegawai diterima ini dibuat dalam 2 rangkap. Rangkap pertama akan digunakan untuk membuat presensi kehadiran pegawai yang akan menghasilkan dokumen presensi kehadiran, dan rangkap kedua akan dikirimkan ke bagian owner. Dokumen presensi kehadiran kemudian dikirim ke kepala bagian penjualan, admin, dan gudang untuk digunakan mengisi presensi dan menyerahkan presensi ke staf bagian. Kemudian staf bagian penjualan, admin, dan gudang mengisi presensi dan menyerahkan kembali ke kepala bagian. Dokumen presensi kehadiran yang telah lengkap diisi oleh kepala bagian kemudian dikirimkan kepada manajer untuk dilakukan penandatanganan, yang kemudian menghasilkan dokumen presensi kehadiran yang telah di-ACC oleh manajer. Dokumen presensi kehadiran yang telah di-ACC oleh manajer kemudian dikirim ke owner untuk digunakan bersama data pegawai yang telah diterima dalam menentukan gaji pegawai. Apabila pegawai bekerja tidak lebih dari 3 bulan, maka pegawai tidak akan mendapatkan tunjangan. Dan apabila pegawai bekerja lebih dari 3 bulan, maka pegawai akan mendapatkan tunjangan. Dari proses tersebut menghasilkan dokumen daftar gaji yang kemudian dikirimkan ke manajer. Baik, untuk kelanjutan prosesnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Selvia akan melanjutkan penjelasan flowchart dari penggajian di PT Pancapilar Insani. Jadi, di sini terlihat bahwa manajer telah menerima daftar gaji pegawai yang sebelumnya telah dibuat oleh owner. Kemudian manajer akan membayarkan langsung gaji dan juga tunjangannya kepada para karyawan. Dan di sini ada pilihan di mana pilihan tersebut tergantung apakah karyawan tersebut memiliki rekening ataupun tidak. Jika tidak, maka pembayaran akan dilakukan secara tunai. Namun apabila memiliki rekening, maka manajer akan membayarkannya secara transfer melalui rekening masing-masing karyawan atau pegawai. Di mana dari proses pembayaran gaji tersebut, baik tunai maupun transfer, manajer akan menghasilkan slip gaji sebanyak 2 rangkap pada masing-masing baik kepala bagian maupun staf. Nah, selanjutnya dari slip gaji yang telah dibuat tersebut akan diserahkan oleh manajer kepada kepala bagian dan juga staf bagian, di mana akan dilakukan tanda tangan pada slip gaji tersebut. Ini sebagai tanda bahwa pegawai telah menerima gaji yang diberikan oleh pegawai. Dan di sini ada 2 rangkap, di mana untuk rangkap pertama akan diarsipkan sendiri oleh kepala bagian maupun staf bagian, dan yang rangkap kedua akan diserahkan kembali kepada manajer. Lalu oleh manajer, slip gaji yang sudah ditandatangani akan diberikan kepada owner, di mana ini sebagai bukti bahwa manajer telah benar-benar melakukan transfer kepada pegawai. Lalu dari owner akan melakukan arsip dari bukti slip gaji yang sudah bertanda tangan tersebut. Maka dari sini proses dari penggajian PT Pancapilar Insani telah selesai. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Dari hasil interview serta penjelasan flowchart yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa PT Pancapilar Insani yang terletak di wilayah Palu, Sulawesi Tengah ini bergerak pada bidang distribusi, yaitu distributor sembako. Untuk struktur organisasi dari perusahaan ini sendiri, yang pertama yaitu ada owner, kemudian di bawah owner ada manajer atau tangan kanan dari owner, lalu di bawah manajer ada staff. Untuk sistem penggajian dari perusahaan ini sendiri, yaitu berdasarkan job, lot, atau posisi dari karyawan itu sendiri. Untuk penggajian dari perusahaan ini sendiri masih mengambil sistem hybrid, yaitu secara transfer maupun non-transfer atau cash, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan terhadap teknologi digital dari beberapa orang di wilayah tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.